Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Agustin dengan NIM 2006 411000099 dari kelas 4C, Prodi Pendidikan IPA 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan sedikit terkait uji T independen dan juga uji T berpasangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam soal yang ke-1. Pada soal yang pertama, terdapat data banyaknya istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek. Asumsi data pertama, itu data berdistribusi normal dengan parameter yang diuji adalah rata-rata banyak istilah yang dihafal, dan sebelumnya kita juga harus menentukan H0 dan juga H1. Pada soal pertama, H0 berbunyi tidak ada perbedaan banyak istilah yang dihafal antara kelompok eksperimen yang diiringi musik dengan kelompok kontrol yang tidak diiringi musik. Lalu, untuk H1-nya berbunyi terdapat perbedaan banyak istilah yang dihafal antara kelompok eksperimen yang diiringi musik dengan kelompok kontrol yang tidak diiringi musik. Pada soal diketahui taraf kepercayaan sebesar 95%, hal ini berarti taraf signifikan atau nilai alfa sebesar 0,05. Dan untuk soal yang pertama, kita akan menggunakan uji T independen. Sebelumnya, kita harus melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini berfungsi atau bertujuan untuk mengetahui apakah data kita itu homogen atau tidak homogen. Baik, untuk langkah yang pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu varian dari masing-masing data. Nantinya varian yang terbesar itu akan dijadikan sebagai variabel pertama atau sebagai pembilang, dan varian yang terkecil itu akan dijadikan sebagai variabel kedua atau penyebut. Kita akan tentukan menggunakan rumus sama dengan var S. Kenapa kita menggunakan var S? Karena di sini kita berhubungan dengan sampel, sehingga kita harus menggunakan var S. Kita masukkan datanya, lalu kita klik Enter. Untuk data yang kedua juga sama, kita menggunakan sama dengan var S. Itu kita masukkan datanya, kita klik Enter. Di sini telah diketahui nilai varian dari data kontrol dan juga nilai varian dari data eksperimen, di mana nilai varian dari data kontrol itu sebesar 3,032967 dan nilai varian dari nilai varian dari data kontrol yaitu 3,032967 dan nilai varian dari data eksperimen yaitu sebesar 2,6. Di sini antara 3,03 dengan 2,6 itu tentunya lebih besar 3,03, sehingga kita akan pilih sebagai variabel pertama. Jadi kita jadikan data kontrol sebagai variabel pertama dan data eksperimen sebagai variabel kedua. Setelah kita menentukan varian dan juga variabel pertama dan kedua, kita akan masuk ke data analisis. Di sini kita dapat pergi ke data, lalu kita klik data analisis. Setelah itu kita pilih F-test to sample for variance. Kita klik OK. Untuk variabel pertama, kita masukkan. Dan variabel kedua yang telah kita tentukan tadi juga kita akan masukkan. Setelah itu kita centang label. Dan untuk nilai alfa itu tetap 0,05 karena telah sesuai dengan soal dan yang diketahui pada data ini. Untuk output option, saya pilih output range. Kita akan letakkan di sampingnya. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan membandingkan nilai F dan juga F tabel. Jadi kita akan membandingkan antara nilai F dan juga nilai F tabel, di mana nilai F itu adalah 1,166525782 dan nilai F tabelnya itu adalah 2,44811101.
setelah kita ketahui nilai F dan juga nilai F tabelnya, kita akan bandingkan. Jadi, dapat terlihat dari data bahwa nilai F itu lebih kecil daripada nilai F tabel, atau 1,1665 lebih kecil dibandingkan 2,4481. Jadi kita tuliskan bahwa F lebih kecil dari F tabel. F lebih kecil daripada F tabel, sehingga 0 diterima, dan berarti data ini homogen. Karena H0 diterima, itu menandakan bahwa data tersebut homogen, sedangkan jika H1-nya yang diterima, itu menandakan bahwa data tersebut tidak homogen. Selain menggunakan atau membandingkan antara F dengan F tabel, kita juga dapat mengetahui data kita homogen atau tidak dengan membandingkan nilai p-value dengan nilai alfa. Nilai p-value di sini sebesar 0,383769675, dan nilai alfa kita itu sebesar 0,05. Jika kita bandingkan, atau jika kita lihat antara nilai p-value dan nilai alfa, itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai p-value itu lebih besar daripada nilai alfa, atau nilai 0,383769675 itu lebih besar daripada 0,05. Sehingga kita dapat tuliskan P lebih besar P lebih besar lebih besar dibandingkan alfa. Sehingga H0 diterima, yang berarti data ini homogen. Jadi kita dapat menggunakan perbandingan antara F dengan F tabel, atau kita dapat menggunakan perbandingan antara p-value dengan alfa. Ini hasilnya juga sama-sama bahwa H0 diterima, yang berarti data ini telah homogen. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan uji T-independen. Untuk langkahnya, kita harus pergi ke data, lalu ke data analisis. Kita pilih t-test to sample assuming equal variance. Kenapa kita pilih yang equal variance? Karena yang inequal variance itu diperuntukkan untuk data yang tidak homogen. Sedangkan tadi kita telah mengecek bahwa data kita itu sudah homogen. Jadi kita menggunakan yang equal variance. Untuk data yang pertama, kita masukkan. Data yang kedua. Dan juga jangan lupa diklik labels. Dan untuk alpha tetap 0,05. Output range kita pilih di bawah. Kita klik OK. Setelah itu, kita akan bandingkan nilai t-stat dan juga t-critical to tail. Di sini nilai t-stat ini berarti t-hitung, sedangkan t-critical to tail ini adalah t-tabel. T-stat di sini bernilai min 2,157490728, dan T-tabelnya bernilai 2,048407142. Jadi jika kita lihat antara T-stat dan T-tabel itu tidak memenuhi kondisi yang pertama, atau kondisi di mana T-hitung itu berada di antara min T-tabel dan T-tabel. Dan untuk kondisi yang kedua ini memenuhi di mana T-hitung, maksud saya, T-hitung itu lebih kecil daripada min T-tabel. Jadi min 2,157 lebih kecil
daripada min 2,0484. Sehingga dapat kita tulis T hitung lebih kecil dari min T tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selain kita bisa menggunakan T hitung dan T tabel, kita juga bisa membandingkan antara p-value dan juga nilai alfa, di mana di sini nilai p-value-nya kita menggunakan yang two-tail. P-value two-tail itu sebesar 0,039696573. Kita beri warna terlebih dahulu. Kita bandingkan dengan 0,05, di mana itu merupakan nilai dari alfa. Dapat diketahui bahwa 0,0396 itu lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat dituliskan p-value lebih kecil daripada alfa p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi antara menggunakan p-value atau T hitung dan T tabel itu menghasilkan kesimpulan yang sama, di mana H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pada soal yang pertama, karena H0 yang ditolak maksud saya, dan H1 yang diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan banyak istilah yang dihafal antara kelompok eksperimen yang diiringi musik dengan kelompok kontrol yang tidak diiringi musik. Sehingga dapat kita tuliskan, sehingga di kesimpulan kita tuliskan bahwa kesimpulan dari soal yang pertama itu terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Seperti itu. Jadi untuk T independen kurang lebih seperti itu caranya, dan untuk yang selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 2, di mana di sini terdapat data hasil pretest dan post-test guru dengan asumsi data, yaitu data berdistribusi normal dengan parameter yang diuji adalah rata-rata kemampuan pedagogi guru dengan H0 dan H1 yang telah ditentukan, yaitu H0-nya tidak ada perbedaan kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Dan untuk H1-nya itu terdapat perbedaan kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Pada soal, diketahui bahwa taraf signifikan atau nilai alfa itu sebesar 5% atau 0,05, sehingga kita dapat menentukan taraf kepercayaannya itu sebesar 95%. Pada soal yang kedua ini, kita menggunakan uji T berpasangan, di mana untuk uji T berpasangan, data sendiri itu harus memenuhi syarat-syarat uji T berpasangan, di mana data harus berdistribusi normal, lalu harus interval atau rasio, lalu harus berasal dari kelompok yang sama. Karena data telah memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga kita dapat langsung melakukan perhitungan dengan cara kita ke data, lalu klik data analisis, kita pilih t-test pair to sample for means, kita klik, lalu klik OK, kita masukkan variabel 1, lalu ke variabel 2, kita juga masukkan. Jangan lupa diklik labels. Untuk alfanya tidak perlu dirubah karena sudah sesuai 0,05. Dan untuk output option, kita pilih output range. Kita letakkan di samping. Kita klik OK.
Oke, di sini kita akan berfokus kepada nilai T-stat dan juga nilai T critical to tail. Jadi T-stat ini adalah T hitung dan T critical to tail ini adalah nilai T tabel. Kita beri warna terlebih dahulu agar tidak keliru. Jadi kita akan membandingkan nilai antara T hitung dan juga T tabel. Di sini T-stat atau T hitung itu memiliki nilai min 5,779703617 dan T tabel memiliki nilai 2,1098155578. Jadi jika kita bandingkan antara T tabel dan T hitung, itu T hitung itu kurang dari min T tabel sehingga memenuhi kondisi yang kedua. Karena jika kita lihat di kondisi pertama, T hitung itu tidak berada di antara min T tabel dan juga T tabel. Sehingga kondisi pertama ini tidak sesuai atau tidak memenuhi. Jadi kita pindah ke kondisi yang kedua, di mana di sini dapat terlihat bahwa T hitung yang bernilai min 5,779 itu lebih kecil daripada min 2,109. Jadi dapat kita tuliskan bahwa T hitung kurang dari min T tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Namun bisa kita gunakan cara lain untuk mengetahui kesimpulan. Kita bisa membandingkan antara nilai p-value dan juga nilai alfa. Jadi nilai p-value di sini kita menggunakan yang two tail sebesar 0,0000022,204,886 dan seterusnya. Jadi kita bandingkan nilai p-value dengan nilai alfa. Nah, jika kita bandingkan, dapat terlihat bahwa nilai p-value ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa, atau nilai 0,000022 itu lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa E lebih kecil daripada alfa lebih kecil daripada alfa, maka pola H0 dan H1 diterima. Jadi dapat kita simpulkan atau kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada soal kedua ini yang diterima itu adalah H1 dan H0 itu ditolak. Sehingga kesimpulannya dapat kita tuliskan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Jadi seperti itu. Berikut adalah cara untuk melakukan perhitungan atau menganalisis uji T berpasangan dan juga T independen. Untuk kurang lebihnya, apabila ada kesalahan, atau salah-salah kata ketika menjelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.